Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tujuan dan isi pengembangan kurikulum PAM. Sebelum kami memulai materinya, ada baiknya kan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindiani Syadari. Nama saya Iris Octavia Situmea. Nama saya Anabella Pasaridaon. Nama saya Amelia Vega Papangan. Nama saya Hikmani Katriana Lubis. Nama saya John Panjaitan. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Tanpa pendidikan, sulit tercipta suatu perubahan. Contohnya, zaman dahulu, manusia hanya bisa menulis dengan bahan seadanya, seperti daun atau kulit binatang. Dengan adanya pendidikan, kini manusia bisa menulis dimanapun dengan media apapun, bahkan tanpa kertas sekalipun. Landasan utama terselenggaranya pendidikan adalah kurikulum. Seiring perkembangan zaman, kurikulum pun juga harus mengalami pengembangan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami penggeseran dan perubahan seiringan dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan. Kurikulum mutlak harus fleksibel dan mutualistik. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, berpartisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespons setiap perubahan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari pemahaman teori dan konsep kurikulum, asas-asas kurikulum, macam-macam model konsep kurikulum, anatomi dan desain kurikulum, landasan-landasan pengembangan kurikulum, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum. Baiklah, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang tujuan kurikulum secara umum. Menurut OMR Hamali, tujuan yang masih bersifat umum harus diuraikan lagi ke dalam bentuk sub-tujuan atau sub-goals yang lebih operasional. Untuk itu, pengembangan kurikulum di Indonesia tidak dapat terlepas dari Undang-Undang Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangkaian mendasarkan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk pertimbangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang dimana harus bertanggung jawab. Tujuan pengembangan kurikulum harus memperhatikan tujuan institusional atau tujuan lembaga, tujuan kurikulum, dan tujuan instruksional. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian isi pengembangan kurikulum.
Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan secara nasional. Dalam pengembangan isi kurikulum, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ruang lingkup, urutan, penempatan bahan, dan bentuk organisasi isi. Langkah-langkah pengembangan isi kurikulum adalah salah satunya yang pertama, identifikasi kebutuhan. 2. Merumuskan misi kurikulum. 3. Menentukan anggaran biaya. Yang keempat, membentuk tim pengembang. Yang kelima, menyusun ruang lingkup dan urutan bahan. Yang keenam, menganalisa bahan. Yang ketujuh, menilai bahan. Yang kedelapan, mengadopsi bahan. Dan yang terakhir, mendistribusikan menggunakan dan mengawasi penggunaan bahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Komponen dasar yang sangat memengaruhi keseluruhan proses belajar mengajar adalah tujuan kurikulum. Menurut Nana Syaudi Sukmadinata dijelaskan bahwa tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Yang pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai filosofis, terutama falsafah negara. Tujuan kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang bersifat jangka panjang dan sebagai gambaran ideal pendidikan bangsa Indonesia. Setelah itu, tujuan kurikulum dihubungkan dengan tujuan institusional, yakni sasaran pendidikan sesuatu lembaga pendidikan. Kemudian, tujuan kurikuler sebagai sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program studi. Dan tujuan instruksional yang menjadi target pencapaian oleh suatu negara sebagai mata pelajaran. Tujuan instruksional ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai sasaran yang diarahkan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Tujuan kurikulum PAK dalam komponen ini diarahkan pada perumusan tujuan instruksional PAK yang didasari oleh pendidikan agama Kristen. Agus F. Tahyong yang disunting oleh Winata Sairin menyatakan bahwa pendidikan Kristen di dalam upayanya mengembangkan manusia yang berkualitas sebagai yang diharapkan pada tujuan pendidikan nasional, terutama memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik dalam upaya mencapai kepribadian secara utuh berdasarkan sikap dan perilaku dalam rangka menyempurnakan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini senada dengan definisi pendidikan agama Kristen yang diungkapkan oleh W. Gulo, yakni pendidikan yang bersumber dan berpusat pada firman Allah yang tertulis pada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berdasarkan Pancasila, berwawasan nasional dan global serta menekankan pada perwujudan tinggi iman, tinggi pengabdian, tinggi disiplin, dan tinggi ilmu atau teknologi dari peserta didik sebagai pribadi yang utuh dan dinamis. Berdasarkan kedua pandangan di atas, penulis memahami tujuan kurikulum PAK adalah usaha sekolah mempersiapkan dan membentuk pendidikan yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, cakap, dan profesional, beriman dan berwawasan ekumenis, berkarakter dan bervisi pelayanan bagi sesama manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara itu, tujuan PAK yang dirumuskan dalam Alkitab tertulis pada kitab Efesus 4 ayat 11-16. Kedua perumusan tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan karena setiap diarahkan pada kedewasaan iman dan pembentukan kedewasaan iman tersebut tampak dalam uraian tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen. Pencapaian tujuan tersebut tidak gampang karena pendidikan agama Kristen diarahkan pada pembentukan kedewasaan iman, akal, dan emosi, sehingga setiap pendidik Kristen di setiap sekolah adalah tempat atau sasaran pembelajaran pendidikan agama Kristen dilakukan. Sekolah perlu memikirkan dan mempersiapkan pendidikan agama Kristen yang bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani sebagai relasi terhadap identitas dan ciri khas Kristen yang disandang, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Demikian tujuan tersebut menjadi pegangan utama dalam penyusunan isi atau materi pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan masuk ke bagian isi pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan isi dalam pengembangan kurikulum. Pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Bahan ini tidak hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep, sikap, dan nilai. Beberapa ahli yakin bahwa beberapa isi mempunyai nilai intrinsik
yang dapat dipelajari demi kepentingan sendiri. Namun pendapat lain menyatakan bahwa isi memiliki nilai jika hal yang dapat digunakan. Pendapat lain mengatakan bahwa semua isi memiliki nilai instrumental, yakni alat-alat sederhana yang oleh orang-orang yang lain menjadi pelajaran-pelajaran yang lebih bernilai. Termasuk yang kedua, dalam proses belajar mengajar ada dua elemen kurikulum yang berinteraksi secara konstan, yakni isi dan metode. Isi menjadi signifikan jika ditransmisikan ke pembelajar dalam beberapa hal dan jalan, dan itulah yang disebut dengan metode atau pengalaman belajar mengajar. Hubungan antara isi dan metode sangat dekat. Ketika keduanya dipisahkan menjadi elemen-elemen kurikulum, masing-masing dapat dinilai dengan kriteria yang berbeda. Kita harus memiliki satu kriteria meski akan lebih memuaskan jika dipilih semua. Namun itu bukan pola pembelajaran yang efektif. Hal yang sama juga berlaku dalam pemilihan metode. Metode yang efektif tetapi tidak disertai kemahiran meramu dan menyajikan isi tidak akan menghasilkan manfaat optimal dalam proses belajar. Yang pertama, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Baik, kita masuk ke bagian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyelesaian isi atau bahan. Penyeleksian ini menurut mata pelajaran tertentu telah menjadi prosedur tradisional. Akan tetapi, akumulasi pengetahuan dan perluasan jumlah waktu pelajaran secara konsekuen lebih menekankan para integrasi dan dalam ciptakan suatu perubahan yang jauh dari prosedur ini. Ada dua hal yang juga membuat keraguan akan validitas penyeleksian ini dalam mata pelajaran tradisional, yakni yang pertama, berbagai definisi mata pelajaran yang penting. Yang kedua, hubungan antar mata pelajaran di sekolah dan cara pengetahuan tersebut diklasifikasikan Brunner atau dalam Abdullah Idi tahun 2007 berpendapat bahwa pengajaran kurikulum baru berhubungan dengan cara memberikan pengetahuan kepada anak didik tentang struktur fundamental dari mata pelajaran-pelajaran yang dipilih. Bagi Brunner, struktur ini mencakup segala prinsip dan organisasi yang terdiri atas jumlah mata pelajaran tertentu. Dengan demikian, anak didik mampu memiliki struktur dari suatu mata pelajaran. Menurut Brunner, dalam mempelajari struktur, anak didik juga akan mempelajari bagaimana sesuatu itu dihubungkan. Contoh yang paling jelas adalah mempelajari bahasa. Ketika seorang anak mempelajari struktur bahasa sebuah kalimat, dia akan mendapatkan banyak kalimat lain yang bisa mencakup isi dan model struktur kalimat asalnya. Karena itu, gaya atau tugas para pengembangan kurikulum terutama dalam seleksi isi adalah mengidentifikasi struktur dasar dari berbagai bidang pengetahuan dan memberikan isi yang tepat sehingga anak didik mampu mempelajari struktur-struktur itu dengan baik. Peters berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses mengantarkan dan mengarahkan anak didik pada pengetahuan yang relevan. Anak didik secara bertahap harus menjalani prosedur pendefinisian suatu mata pelajaran agar bisa suatu mata pelajaran sebelum menginjak pada isi yang menjadi titik tolak antara pendidik dan anak didik. Anak didik dibawa pada aktivitas-aktivitas model tingkah laku dan pikiran yang memiliki standar yang memungkinkan mereka bisa bertindak dan berpikir dengan beragam tingkat keterampilan, relevansi, dan selera. Secara tradisional, isi telah diseleksi dalam bentuk mata pelajaran. Bahaya utamanya adalah bahwa mata pelajaran yang bersifat tradisional mungkin memiliki rahasianya sendiri, dengan disiplin mental yang tampaknya tidak mengindahkan metode-metode yang digunakan. Seperti ada pendapat menganjurkan bahwa pendidikan merupakan penguasaan atau materi atau isi. Mengaplikasikan kriteria isi pengajaran mata pengajaran merupakan sebuah kebutuhan. Aplikasi dalam suatu kurikulum itu datang dari berbagai bidang atau area yang didasarkan pada perbedaan sumber, dari tingkatan opini yang subjektif sampai penuntun kebutuhan yang objektif. Masalah yang berhubungan dengan akumulasi pengetahuan dan teknologi serta pengembangan tujuan pendidikan adalah semakin banyaknya isi yang akan ditambahkan dengan kurikulum.
Ketika menyeleksi isi pengajaran, isi bagi anak didik telah diketahui sebagai pertumbuhan yang utama. Para pengembangan memiliki beberapa masalah dalam menyeleksi isi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, para pengembangan kurikulum perlu yang pertama mengadopsi prosedur rasional dalam memilih isi. Yang kedua, menentukan isi atau bahan apa yang diketahui anak didik. Yang ketiga, memutuskan apakah isi ditambahkan ataukah prinsip-prinsip baru yang ditentukan untuk dimasukkan sebagai isi atau bahan dalam kurikulum. Yang keempat, mengetahui keseimbangan antara penguasaan bahan atau isi pelajaran dan pentingnya suatu proses. Yang terakhir, menentukan tingkatan isi atau bahan yang diajarkan dalam mata pelajaran tradisional. Saya akan menjelaskan yang nomor yang kedua, kriteria penyeleksian isi atau bahan. Dalam menyeleksi isi atau bahan kurikulum, pengembang kurikulum perlu memperhatikan berbagai kriteria. Beberapa kriteria dalam memilih atau menentukan isi bahan kurikulum. Yang pertama, validitas. Isi dinyatakan valid ketika otentik. Kriteria validitas ini menerapkan isi dan metode dalam satu cara. Isi dipertimbangkan valid jika menunjukkan hasil lulusan anak didik yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Isi mungkin menjadi pertimbangan utama dalam proses pengembangan kurikulum dan ia mungkin diseleksi tanpa sumber untuk memprioritaskan tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, signifikansi. Isi merupakan fundament bagi setiap mata pelajaran atau bidang studi. Kriteria signifikansi berlaku untuk fakta-fakta, ide utama, konsep, dan prinsip yang menjadi isi suatu mata pelajaran. Basis terbaik dalam mempelajari suatu mata pelajaran adalah dengan mengevaluasi sejumlah ide utama atau konsep dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dalam mata pelajaran. Dengan demikian, kriteria signifikansi terkait dengan penentuan keseimbangan antara ide-ide dan fakta-fakta dalam suatu mata pelajaran dengan tujuan untuk mencapai keluasan dan kedalaman isi. Yang ketiga, sesuai dengan minat peserta didik. Minat anak didik merupakan salah satu pertimbangan dalam seleksi isi. Meskipun ada perdebatan tentang sejauh mana pengembang kurikulum harus mengakomodasikan kriteria ini ke dalam isi kurikulum. Persoalan yang terkait dengan kriteria ini ialah bagaimana menyelaraskan isi kurikulum dengan minat dan perilaku anak didik. Sementara kalau minat anak didik itu diabaikan, isi pengajaran akan menjadi sangat membosankan tentunya. Sehingga hasil belajar kurang memuaskan. Permasalahan yang muncul terbentang di antara dua hal yang berlawanan itu. Yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran atau learnability. Isi yang harus dipilih harus dipelajari oleh anak didik dan dapat diadaptasikan sesuai dengan kemampuan anak didik itu sendiri. Yang paling penting dalam hal ini adalah adanya kesesuaian antara isi yang diseleksi dengan apa yang telah anak pelajari. Alasannya, dalam kurikulum dan pengajaran anak didik memerlukan bantuan dalam mempelajari ide-ide dan fakta-fakta. Yang kelima, konsisten dengan realitas sosial. Beberapa penulis berpendapat bahwa isi yang diseleksi harus memberikan kebermanfaatan bagi dunia di sekeliling peserta didik. Dengan kata lain, isi tersebut harus konsisten dengan realitas sosial. Kriteria ini secara efektif sama dengan kriteria validitas, tetapi dapat mengatakan bahwa ada perbedaan antara respon terhadap situasi langsung dengan pencapaian suatu orientasi pemikiran realitas terhadap kebutuhan dasar dari budaya persoalan realita yang dapat diakomodasikan dalam seleksi isi diantaranya berkenaan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, pengembangan sikap-sikap dan nilai-nilai kosmopolit. Yang kedua, pemahaman hakikat dan penanggulangan perubahan. Yang ketiga, pemahaman kelompok-kelompok budaya. Yang keempat, pengembangan otonomi pemikiran. Yang kelima, penggambaran kreativitas dan penyampingan pemikiran. Yang ketujuh, yang keenam, mempunyai nilai guna atau utility. Kriteria ini menganjurkan bahwa isi yang paling berguna pada anak didik dalam menyelesaikan kondisi sekarang dan di masa yang akan mendatang harus diseleksi pada semua mata pelajaran. Kriteria ini diinterpretasikan dengan spesifik dalam mata pelajaran. Berbagai penelitian pun dilakukan untuk menemukan aspek-aspek isi pada bidang pelajaran tertentu yang paling sering digunakan oleh orang dewasa. Itu dalam disebut dengan kegunaan.
Kriteria lain untuk menyeleksi isi telah dikemukakan Smith, Stanley, dan Storrs dalam Brady tahun 1992. Mereka mengatakan bahwa suatu isi kurikulum harus mempunyai kontribusi terhadap rekonstruksi sosial dan dapat melakukan pengujian terhadap kelangsungan hidup. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami yaitu pengembangan kurikulum adalah suatu proses di mana pengembang kurikulum merencanakan dan menyiapkan kurikulum dan kegiatan agar kurikulum yang telah selesai menjadi bahan ajar atau acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari paparan teman kami tadi, ada 4 tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menginovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial diambil dari sisi positifnya. Yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dengan kaitannya, yaitu isi dan pengembangan kurikulum. Pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar ada 2 elemen kurikulum yang berinteraksi secara konstan, yakni isi dan metode. Tujuan kurikulum PAK adalah usaha sekolah mempersiapkan dan membentuk peserta didik Kristen yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, cakap, profesional, beriman dan berwawasan ekumenis, berkarakter dan bervisi pelayanan bagi sesamanya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Sementara itu, tujuan pendidikan agama Kristen yang dirumuskan dalam Alkitab tertulis pada kitab Efesus 4 ayat 11-16. Kedua perumusan tersebut saling berhubungan dan saling bertalian. Pencapaian tujuan tersebut tidak gampang, karena PAK diarahkan pada pembentukan kedewasaan iman, akal, dan emosi, sehingga setiap pendidik agama Kristen di setiap sekolah adalah tempat atau sarana pembelajaran PAK yang dilakukan. Sekolah perlu memikirkan dan mempersiapkan pendidikan PAK yang bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani sebagai realisasi terhadap identitas dan ciri khas Kristen yang disandang, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Demikianlah tujuan tersebut menjadi pegangan utama dalam penyusunan isi atau materi ajar PAK. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata ataupun penyampaian kami yang kurang tepat, kami memohon maaf. Terima kasih.